Kebenaran itu mudah dicerna dan kalau diucapkan itu juga tidak sulit, ya kan? Tapi kalau orang mencoba untuk membelokkan pemahaman yang benar itu menjadi sulit dia. Menjadi sulit. Sekali lagi, oleh karena itu kita tidak pernah malu, ya, untuk memberitahu bahwa dinuna qoma bisaif, dinul Islam tegak dengan kekuatan pedang. Sebab apa? Itu yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Saudara-saudara sekalian, perhatikan sejarah manusia. Adakah sebuah kekuasaan, adakah sebuah pemikiran, adakah sebuah ide, ya, yang dia itu diberlakukan untuk manusia tanpa didukung oleh kekuatan bersenjata? Ide kekafirannya Fir'aun didukung oleh kekuatan. Wa Fir'auna dzil autad, ya. Dan Fir'aun yang mempunyai tentara yang kuat, ya, Fir'aun. Siapa lagi? Ide Helenismenya Iskandar, ya, bukan Iskandar, ya, Dzulkarnain juga bukan. Alexander the Great, ya. Saya sengaja sebut Iskandar, Dzulkarnain, ya, karena ahli sejarah mengatakan bahwa Alexander the Great, ya, penguasa Macedonia yang berhasil mengalahkan Persia, kemudian menciptakan campuran budaya Eropa Barat dan Asia Kecil, itu bukan Iskandar Dzulkarnain, bukan Dzulkarnain yang diterangkan di dalam surat Al-Kahfi, ya. Alexander the Great itu satu masalah. Tapi kajian itu perlu satu penelitian yang dalam, ya. Ini hanya sepintas selalu saja. Ide Helenisme yang mencoba untuk diterapkan oleh Alexander the Great dari Macedonia, mencampurkan kebudayaan Macedonia Yunani dan Persia musyrik, ya, itu dikawal oleh pasukan segelar sepapan yang berjalan dari Macedonia sampai ke wilayah Persia. Siapa lagi, saudara-saudara sekalian? Napoleon, ya. Napoleon mengalahkan Afrika Utara dan sebagian daripada Syam. Apakah dia membawa kitab suci di tangan kanan, kemudian membawa kelembutan di tangan kiri? Tidak. Dia abaikan itu kitab suci dan dia hanya membawa pedang, membawa bedil untuk mengalahkan musuh-musuh yang mencoba untuk menghalangi ia menegakkan idenya, dan tidak jelas. Demokrasi Barat hari ini, ya lehwah, ditegakkan apakah dengan senyuman? Senyuman itu bagian kecil saja, 0,00 sekian persen dari seluruh usaha. Apakah ditegakkan dengan bantuan makanan, keuangan dan sebagainya? Itu 0,00 sekian persen saja. Tetapi berapa puluh kapal induk perang yang mengitari seluruh dunia ini milik Amerika untuk menegakkan demokrasi Barat. Mereka setiap hari menciptakan senjata-senjata canggih, pesawat-pesawat tempur canggih, dari yang berawak sampai tidak berawak. Nasionalisme yang dikembangkan di negeri-negeri Timur Tengah atau di negeri-negeri Asia juga tegak dikawal oleh kekuatan bersenjata. Tiap tahun selalu ada pendaftaran, ya. Diharapkan akan menjadi tentara pemuda-pemuda yang memenuhi syarat sebagai berikut: lulus SLTA dengan nilai minimal sekian, umur 18 sampai 22 tahun, tidak berkacamata, ya, jari kakinya lengkap 10, jari tangannya lengkap 10, ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, untuk dididik menjadi perwira. Perwira itu nanti apa, saudara-saudara kira? Perwira itu akan memakai pakaian pendeta, kemudian mereka akan tersenyum kepada semua orang? Tidak.
Mereka dilatih menembak, mereka dilatih naik kuda, mereka dilatih naik tank, ya. Baru masuk saja harus sudah bisa berenang sekian ratus meter, ya kan? Diperiksa kemaluannya, hatta diperiksa, ya. Nasionalisme tidak bisa tegak dengan senyuman, saudara-saudara sekalian. Nasionalisme akan tegak dengan kekuatan senjata. Oleh karena itu, kenapa Anda sekalian malu mengatakan sesuatu yang sangat rasional, sangat argumentatif, bahwa semua pemikiran apapun bentuknya, kalau dia mau ditegakkan di muka bumi ini, dia mesti didukung dengan kekuatan bersenjata. Mesti. Kita tidak berbicara skup kecil, ya, tidak berbicara skup Indonesia, ya. Kita berbicara ajaran. Kita berbicara ajaran. Sayangnya pendidikan memang tidak mengarahkan manusia di mana-mana ini. Finlandia konon negara yang menurut pengamatan PBB pendidikannya paling maju, itu tidak mengarahkan anak didiknya, peserta didiknya untuk berpikir jernih, tetapi untuk menjadi alat produksi, ya, yang dididik skill produksi. Walaupun Anda orang punya sehat pikiran, ya, punya sehat pikiran, tapi Anda tidak bisa merangkai, ya, kabel-kabel sehingga menjadi satu alat yang bisa berguna, Anda tidak berharga dalam penilaian pendidikan hari ini. Walaupun Anda itu bodoh, sama sekali tidak mengerti Tuhan Anda, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca walaupun satu huruf dari Al-Quran, tapi kalau Anda bisa merangkai kabel-kabel itu menjadi sesuatu yang bisa bergerak dan berguna untuk proses produksi, Anda akan dibayar mahal. Anda akan dibayar mahal. Bahkan di Jepang hari ini atau di Amerika pun hari ini, tukang cuci di restoran, tukang cuci piring di restoran, gajinya lebih besar dan dia lebih dihargai secara materi daripada seorang ulama besar. Iya kan? Anda jadi tukang cuci di Amerika, cuci piring di restoran, bisa dapat penghasilan 300 juta per tahun. 300 juta per tahun. Kalau Anda beruntung, Anda tidak usah beli makanan, tidak usah masak. Sisa-sisa makanan di restoran buat Anda, makan sehari kenyang. 300 juta per tahun, Anda tidak perlu keluarkan untuk apa-apa, kecuali untuk pajak penghasilan. Tapi kalau ulama besar di Amerika udah berharga. Ulama yang ngerti tauhid itu dipenjarakan 200 tahun lebih vonisnya. Syekh Umar Abdurrahman rahimahullah itu 200 tahun lebih vonisnya. Bayangkan, sampai beliau wafat, ya, di penjara Amerika. Wafat dalam keadaan sendiri di sebuah penjara sepi di Amerika. Ya. Beberapa ulama itu yang menyampaikan puisi duka cita itu bertanya, fa'aidal muslimun, di manakah kaum muslimin membiarkan seorang ulama besar seperti itu wafat sendirian di sebuah penjara Amerika. Fa'aidal muslimun. Kaum muslimin dibikin miskin, ya kan, sehingga demo menuntut upah, capek sekali. Kaum muslimin demo, ya kan, kakinya disemen, ya Allah. Oleh karena itu Islam mengajarkan, sekali lagi, bukan sekedar memperkenalkan Islam kepada umat manusia, tetapi menegakkan dinul Islam, perintah Allah, an aqimuddina wala tatafarraqu. Saudara-saudara sekalian, kaji surat Asy-Syura ayat 13, baca semua tafsir yang ada, tanyakan kepada semua ulama yang lurus pikirannya, silahkan. Yang lurus pikirannya. Sebab ulama yang tidak lurus pikirannya itu luar biasa, ya. Kalau ulama yang tidak lurus pikirannya itu Anda bingung nanti tanya. Zaman Orde Baru
Zaman Orde Baru itu pemerintah Indonesia masuk ke dalam kelompok organisasi negara-negara pengekspor minyak, OPEC. Sekarang sudah tidak lagi, ya. Kemudian waktu itu Pak Harto, ya, mendiang Pak Harto, ingin mengembangkan bagaimana kita tidak hanya melakukan ekspor minyak, tapi ada ekspor komoditas yang lain. Salah satu di antara yang difikirkan adalah ekspor katak. Tapi karena katak ini menjadi masalah secara fikih, ya, ada perbedaan pendapat halal apa haram, dia perlu fatwa ulama, ya kan? Ulamanya juga bingung ketika ditanya kan, ya, gimana ini? Kalau mengatakan haram ini mengganggu kemajuan pikiran untuk ekspor komoditas selain minyak. Akhirnya diambil fatwa katak haram dimakan tapi halal diekspor. Itu orang kampung di tetangga mertua saya bingung, kumaha atuh katanya gitu. Apa ini? Kumaha atuh? Nah, saya tidak bisa jawab kan, kula nggih mboten ngertos kan, padha-padha bingung akhirnya kan, kula nggih mboten ngertos. Ya lehwa ini, ya. Bahkan hari ini ulama-ulama yang bingung itu sendiri membingungkan umat dengan selalu menyampaikan hadis-hadis palsu. Mereka mengatakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Apa itu? Hadis palsu. Mereka mengatakan itu hadis, bahwa cinta tanah air itu benar, ya. Cinta tanah air itu bagian daripada komitmen warga negara kepada tanah airnya, itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, ya kan? Nabi Muhammad SAW itu menangisi Makkah ketika sudah di Madinah, ya. Itu fitrah. Cinta tanah air itu bagian daripada fitrah, malah benar, nggak usah mengatakan itu hadis. Tapi ketika ia mengatakan hadis, mengatakan cinta tanah air bagian daripada iman, dia telah berbohong atas nama Rasulullah SAW. Itu bukan hadis, la aslalahu, ya, tidak ada asalnya itu. Kemudian ketika menolak jihad, mereka mengatakan rojakna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Katanya itu diucapkan Nabi setelah pulang dari perang Badar. Kita kembali dari jihad kecil perang Badar, menuju ke jihad besar, wahya jihadun nafs. Itu adalah jihad memerangi hawa nafsu. Itu juga bukan hadis, ya kan? Dalam sebuah diskusi dengan BNPT ketika saya masih diundang, ya, saya pernah sampaikan hadis itu, bahwa itu bukan hadis. Saya sudah sampaikan. Saya harap saudara-saudara sekalian mengkaji lebih teliti, kemudian kalau sudah dapat kebenarannya, sampaikan kepada semua orang. Di BNPT menurut saya institusi di Indonesia yang paling tinggi, ya. Institusi di Indonesia yang paling tinggi untuk bisa diajak dialog dalam urusan-urusan seperti itu BNPT, ya. Dan sudah saya sampaikan di sebuah diskusi nasional, dihadiri para ulama. Mari kita kaji lagi, ya kan? Kasihan sekali, ya. Tapi sekali lagi saya tidak berbicara dalam skup nasional saja, Indonesia saja. Islam terlalu sempit kalau diwadahi dalam wadah nasionalisme, terlalu sempit. Saya berbicara tentang Islam yang menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Bicara ajarannya, ya. Bicara ajaran. Mari, karena ajaran, ya, setuju tidak setuju, jawabannya ajaran. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba